Kali ini gue mau bahas DAC dongle yang buat gue kayaknya agak underrated. Karena gue tau yang review udah ada banyak, tapi nggak pernah terlalu digembor-gemborkan di suatu grup ataupun di forum-forum lainnya. Tapi ternyata setelah gue pakai beberapa lama, ini sangat nyaman. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Kiwi Ears Allegro yang DAC dongle seharga sekitar 900 ribuan. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fitur, user experience, juga suara, serta perbandingannya. Secara tampang sebenarnya cukup unik karena ini kayak apa ya, kayak Nintendo jadul gitu loh, kayak konsol game. Lu lihat ini ada apa namanya, arah untuk main game, lalu ada AB-nya sini. Tapi sayangnya ini gimmick doang, dia nggak ada yang bisa dipencet di sini. Ini cuman bentuk, yes, gua tahu ada sedikit menonjol sedikit gimana, nggak bisa dipencet sama sekali. Jadi ya ini hanya tampang doang. Kalau kita ngomong secara colokan itu cuman ada di atas USB-C seperti ini, dan di bawah ada 3,5 mm dan 4,4 mm. Sedangkan di bagian sampingnya ada plus minus untuk volume control dan nggak ada lagi. Jadi dia sangat minim fitur, nggak ada kayak apa namanya, oh ya di belakang ada color indicator, ini bakal nyala kalau misalnya dia nyala. Kalau misalnya kita ngomong kayak power switch, gain switch nggak ada, application juga nggak ada, jadi dia minimalis banget. Dia cuman ada jack, ada USB-C, ada volume control, that's it. Secara spek pun nggak aneh-aneh. Oh ya, tapi DAC-nya agak jarang sih. Biasa kan CS43131 ya, banyak banget yang pakai itu. Dia menggunakan ISS yang IS9028 K2M DAC chip. Dan powernya itu sebenarnya cukup rendah di budget segini, karena dia cuma memberikan 70 mW at 30 ohms untuk yang single ended 3,5 mm-nya, sedangkan untuk yang 4,4 balance-nya hanya 155 mW at 32 ohms. Dimana kalau kita ngomong budget segini dan DAC dongle yang punya 4,4 mm, ini termasuk cukup rendah secara power, karena kalau dibandingin Vioka A11 aja itu kan punya 200 mW at 32 ohms pada single endednya. Nah ini udah balance cuman 155 mW. Jadi kalau kalian cari power, udah skip aja ini, karena dia powernya cukup kecil untuk di harganya ataupun ya secara overall fiturnya. Lalu menurut gue ini sesuatu yang agak ironi tapi lucu juga. Dia tampangnya paling gimmicky dibandingkan DAC lain harganya. Dia kayak game konsol begini, tapi secara real fitur atau gimmicknya itu dia malah paling minim fitur. Jadi secara fitur mungkin dia minim, dia nggak ada application khususnya, dia nggak ada layarnya, dia nggak ada power gimana-gimana, dia juga nggak ada, bahkan gain controlnya pun nggak ada. Tapi secara pengguna ternyata gue nyaman karena beberapa hal. Satu, form factor, dia kecil, dia gampang banget dimasukin ke apa namanya case ataupun tempat bawa gue gimana-gimana, itu sangat gampang dibawa, kecil begini. Dia udah ada 3,5, 4,4, jadi nyobain IM Go yang punya balance itu gampang. Dan kemudian tombolnya ini kan dia agak misah nih, nggak nempel banget. Ini kalau misalnya lu ngeraba itu jadinya gampang. Oh ini gua kecilin volume, ini gedein volume, nggak gampang ketuker gitu. Dan secara power dia cuma nyedot dikit, at least dibandingkan beberapa DAC dongle yang gua udah pernah coba dan gua pakai sehari-hari kayak TP20 Pro, TP50, Super X5. Ini yang paling hemat baterai. Jadi gue suka itu, dan yes, gue ya simply suka kalau misalnya gue pengen hemat aja baterainya, nggak ngambil power gimana-gimana dari HP gue. Ini enak banget dipakai lama dan gampang dibawa. Nah secara suara nih yang gue suka, dia sangat tidak neko-neko. Maksud gue gini, kalau kebanyakan lu udah nyoba dongle DAC begitu ya, itu kan ada yang kadang-kadang, oh ini terlalu tipis suaranya, ini agak terlalu tebel, agak colored gitu ya, nggak sampai. Atau misalnya dengerin sesuatu yang netral, tapi netralnya agak kering. Atau misalnya bikin dia nyedot banget baterai. Atau misalnya dia terlalu gede powernya sampai setiap kali kita klik, satu klik kegedean, satu klik kekecilan gitu untuk volume. Nah ini kayak melakukan semuanya dengan benar, at least untuk case IM. Kalau untuk headphone kayaknya agak kurang power. Tapi kalau suara dia, gue kategorikan sebagai neutral, agak warm. Dan dia punya body yang cukupan secara vokal, bassnya juga ada cukupan, nggak pernah terlalu gede, treble-nya, extension-nya juga cukup bagus, tapi nggak berasa kasar gimana-gimana ya. Jadi gue colokin apapun di sini enak, dan colokin apapun di sini ya tetap membawa karakter IM-nya dengan bagus. Nah kalau misalnya gue bandingin arah suaranya nih biar lebih relate ya. Ada 771 dan TP50 yang selalu menjadi benchmark gue untuk sesuatu yang netral. Dari sini, si Allegro ini sedikit lebih berbodi suaranya. Cuman nggak sampai se-warm kayak Super X5 dan tidak se-ngebass kayak PZ TP20 Pro. Jadi yes, gue bisa kategorikan neutral with little bit of
warmth karena suara sedikit lebih berbody daripada benchmark gue. Nah, yang gue suka di sini juga secara teknikal dia sangat tergantung IM-nya. Kalau IM-nya bening, dia bisa kasih beningnya itu. Kalau IM-nya separasinya bagus, dia juga masih bisa itu. Tapi dengan cara yang agak kalem. Bukan tipe yang kering, dijejerin semuanya. Nih, teknikal gitu. Nih, apa energi. Enggak. Dia bisa menyajikan semuanya dengan seadanya. Itu yang gue suka. Seadanya aja. Jadi, gue colokin berbagai macam IM. Cocok selalu di sini. Nah, kalau misalnya kita bandingkan sama yang harga sejutaan lainnya. Sebutlah kayak TP20 Pro ini kan masih sejutaan juga. TP20 Pro punya bass lebih nonjok, punya upper mid yang sedikit somehow lebih tipis, jadi kayak lebih V sedikit gitu suaranya, walaupun lebih bening secara background. Mungkin lebih sedikit punya faktor wow, tapi kontrol volumenya yang tadi gue bilang ya, ini kadang satu klik kegedean, satu klik kekecilan. Di sini nggak, satu kliknya itu lebih presisi untuk volume kontrolnya, dan juga secara suara dia lebih netral dibandingkan TP20 Pro yang sedikit lebih V mungkin. Kalau misalnya dibandingkan kayak Aklian PD4 juga lebih V, Vio KA13 lebih V juga dengan bass yang lebih nonjok lagi dan treble yang sedikit lebih mericik tapi vokalnya agak tipis. Jadi makanya gue bilang ini kayak paling netral mungkin di harganya, tapi nggak sampai kering. Yang itu yang gue suka bener-bener dari si ini. Tapi ya kelemahannya memang powernya aja. Dibandingkan tadi yang gue sebutin, ini powernya paling kecil. Ya plusnya dia juga tidak secara nyedot baterai, dia yang paling hemat. Secara minusnya ya itu kalau misalnya lu colokin sesuatu yang berat ya mungkin dia tidak terlalu cocok karena powernya yang cuman 155 mW itu maksimalnya. Jadi yes, ini apakah gue bisa rekomendasikan Kiwi Ears Allegro ini di harga 900 ribuan? Buat gue tetap yes. Karena suaranya yang all-rounder banget, tapi untuk kasus IM. Dan yang gue suka ya, kebanyakan gue adalah orang yang kebanyakan koleksinya, ini sekarang gue udah punya 50, lebih dari 50, sekarang 70 IM lebih ya. Jadi gue emang nggak butuh sesuatu yang power gede-gede banget, at least untuk keseharian gue. Dan ketika gue mau yang hemat baterai, nggak perlu kontrol yang gimana-gimana untuk nyalain layarnya dulu lah, setting filternya dulu lah, setting gainnya dulu lah, langsung colok, pakai, hemat, nggak aneh-aneh, suaranya oke, dicobain semua masih oke. Ini. So, itu aja yang gue bisa bilang. All-rounder definitely recommended kalau misalnya lu punya IM kebanyakan dan lu pengen sesuatu yang all-rounder. Go with this. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.